Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di pekan yang baru lagi. Dan untuk Jemaat GKJ Wonosari, besok hari Minggu kita sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah komunal. Memang masih sangat terbatas, tapi ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita semua untuk kembali bersekutu, untuk kembali beribadah di gereja. Ya, tapi memang ini membutuhkan kedisiplinan, ketaatan dari kita semua supaya ibadah komunal dapat berjalan dengan baik, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Jadinya kita bisa beribadah dalam jangka waktu yang panjang dan dijalani dengan aman. Jadi kita semua harus bekerja sama, harus sama-sama disiplin, harus sama-sama sabar, harus tetap tenang, tidak perlu kemerungsung, tidak perlu tergesa-gesa, karena pada waktunya nanti ya semoga semuanya akan bisa ikut ibadah. Dan buat adik-adik yang masih kecil, yang masih di bawah 18 tahun, di rumah dulu saja, ibadah sesuai dengan jam-jam ibadahnya. Ya, ada sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, ada juga ibadah bersama di rumah dulu. Yang bisa ya nanti sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita sambut kesempatan ini dengan sukacita dan syukur, tetapi juga dengan ketaatan dan kedisiplinan. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta, untuk setiap penyertaan, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Allah yang begitu besar, Allah yang begitu baik dan perkasa, berkenan untuk mengasihi kami, berkenan untuk menjaga kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta Tuhan, dan kami pun dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori generasi. Jadi dari orang yang lahir tahun berapa sampai berapa itu nanti masuknya baby boomer, lalu masuknya nanti ada generasi X, generasi Y, saya generasi Y, nanti ada generasi Z, nanti ada lagi juga akan generasi A atau alpha begitu. Jadi memang ada teori generasi yang membagi manusia berdasarkan jangka tahun kelahiran. Jadi antara tahun berapa sampai tahun berapa, lalu mereka masuk ke dalam kelompok tertentu, dan mereka punya karakter yang berbeda-beda. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu yang mungkin usianya 50-60 tahunan, dulu mungkin dididik oleh orang tua dengan ala-ala tentara begitu. Maksudnya ya pengennya karena orang zaman dulu disiplin dan mungkin hidup di zaman perang, segala sesuatunya juga harus prihatin gitu kan. Beda. Jadi memang ya orang dulu harus kerja keras, harus taat, bahkan sama orang tua itu
memandang matanya saja tidak berani begitu. Nah, nanti yang Bapak Ibu yang usia 50 sampai 60 juga berusaha mengajarkan hal itu ke anak-anaknya, tapi mungkin tidak sama seperti yang zaman dulu. Mungkin lebih sedikit longgar karena keadaan, tapi juga tetap mengalami ada krisis ekonomi, ada lain-lain yang menyebabkan juga lebih prihatin. Nah, lalu kemudian mungkin yang umur 30, umur 20, 40-an yang kemudian menjadi orang tua tidak ingin hal yang sama diberikan kepada anaknya. Misalnya dulu tidak nyaman ketika orang tuanya terlalu keras atau disiplin, jadi pengennya ke anaknya nggak begitu. Jadi anaknya diberikan lebih banyak kebebasan, boleh mengekspresikan diri. Kalau zaman dulu kan nilai sekolah tuh yang paling penting, ijazah paling penting. Nah, sekarang mulai dilihat bahwa ada kemampuan keterampilan lain yang juga bisa, nggak selalu kok bahwa kepandaian akademik itu adalah segala-galanya. Misalnya anak ini mungkin secara akademik nggak terlalu baik, tapi ternyata dia social skill-nya bagus sekali, atau dia pandai menyanyi, atau dia punya kemampuan seni yang luar biasa yang bisa ditekuni dan lain-lain. Nah, tapi itu adalah hal-hal yang yang bisa membuat orang memahami karakter dari setiap usia begitu. Tapi hal buruknya adalah karena ada perbedaan budaya, ada perbedaan cara bertumbuh, ada perbedaan lingkungan, gaya hidup, teknologi ilmu pengetahuan, akhirnya kadangkala orang muda dan orang tua, ya kan, tua sama muda itu fleksibel ya Bapak Ibu. Maksudnya hari ini muda, besok bisa tua, ya kan, tergantung ya. Jadi antara orang yang dianggap muda dan dianggap tua kadang ada selisih perbedaan pendapat. Misalnya orang zaman dulu sukanya seragam. Ya memang zaman dulu dari zaman kayak perang, zaman berjuang ya yang baik itu seragam. Ya karena memang jiwa persatuan itu memang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang bersatu ya harusnya seragam itu menunjukkan kesatuan. Tapi sekarang ini lebih menonjolkan keunikan. Jadi kalau sekarang disuruh seragam begitu, tidak semua orang nyaman. Misalnya kayak zaman dulu ya, paduan suara harus seragam gitu. Sekarang kalau kita lihat di tayangan-tayangan video, sering juga vokal group atau paduan suara yang bajunya nggak harus seragam gitu. Ya mungkin ada nuansa warna yang sama atau mungkin model yang sama, tapi ada juga yang benar-benar beda karena yang mau ditonjolkan adalah teknik menyanyinya, keindahan lagunya begitu misalnya. Dan itu nggak ada masalah, hanya memang kadangkala bisa menimbulkan crash begitu, konflik atau ketidaknyamanan di antara orang yang dianggap muda dan orang yang dianggap tua. Nah, itu tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tapi juga bisa terjadi di tengah gereja. Zaman itu berubah, zaman itu bergulir. Nah, tetapi kan orang beradaptasi, ya beradaptasinya bisa, tapi kan nilai yang dipegang, yang dianggap sebagai kebenaran itu tidak mudah bergeser. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan, seringkali menjadi konflik begitu ya. Jadi misalnya ini tidak bisa dianggap umum ya. Maksudnya tidak berarti semua orang tua begitu, orang muda begitu. Ini saya tidak bicara bahwa semuanya seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa semuanya sama, enggak. Tapi memang ada perbedaan, kayak misalnya cara berpakaian atau cara berbicara. Bagaimana orang muda jadi lebih berani dalam berbicara, jadi lebih lantang, atau cara bersosialisasi ketika orang muda saat ini lebih nyaman misalnya cenderung menutup dirinya atau berada di ruang lingkup yang kecil yang agak kesulitan dalam bersosialisasi lebih baik lagi. Nah, ini memang menimbulkan konflik-konflik tipis-tipis itu di dalam gereja, di dalam keluarga, dimanapun berada ya. Namanya juga perbedaan, memang sulit juga gitu disatukan. Nah, dan itu tidak hanya terjadi saat ini, di zaman dulu pun terjadi. Penulis pada saat itu memberikan anjuran-anjuran kepada orang tua-tua yang disebut dengan penatua dan kepada orang muda yang waktu itu tergabung dalam sebuah jemaat. Nah, jemaat saat itu adalah jemaat yang mengalami penganiayaan. Jadi mereka itu jemaat yang menderita. Dan penderitaan itu sebaiknya tidak diperburuk
dengan konflik yang ada di dalam internal jemaat gitu kan. Jadi dari luar itu sudah banyak konflik, dari luar sudah banyak diserang, sudah teraniaya. Kalau di dalamnya juga tidak solid, maka keadaan akan semakin buruk. Di mana kasih Kristus akan dirasakan gitu, bahkan ketika di dalam itu terjadi konflik. Nah, tentu sudut pandang orang muda, orang tua yang dianggap muda, dianggap tua, kadangkala memang kalau tidak dijembatani, dimediasi dengan baik, bisa terlihat menyilang gitu ya. Tapi sebenarnya nggak juga kalau bisa dimediasi dengan baik. Tapi karena nggak bisa ya kadang terlihat menyilang. Nah, maka itu penulis memberi anjuran kepada para tua-tua, penatua, dan kepada orang muda. Yang pertama-tama diingatkan kepada mereka semua adalah tentang mengingat penderitaan Kristus gitu. Jadi Kristus itu menderita untuk kita semua. Kristus itu menderita karena kasihnya. Ya kita ini sebagai pengikut Kristus ya fokusnya sama Kristus dan penderitaannya. Maksudnya ya kalau sekarang kita menderita, toh juga dulu Kristus menderita gitu. Jadi bukan nggak usah ya, tapi jadi tetaplah kuat gitu di tengah penderitaan itu. Dan selain itu adalah kerendahan hati untuk menerima satu sama lain. Nah, yang tua-tua, yang penatua diingatkan mereka sebagai pemimpin. Ya memang begitu kan, diminta untuk menggembalakan kawanan domba Allah ini. Terus Tuhan Yesus dulu pernah menyampaikan ini ke Simon Petrus juga. Jadi kau gembalakanlah kawanan domba Allah. Jangan merasa bahwa itu adalah milikmu, itu milik Allah. Jangan merasa bahwa kamu punya kuasa untuk memerintah mereka. Jangan menjadikan keberadaan sebagai penatua ini sebagai cara untuk menyerap gitu, mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi justru mereka diminta untuk memberikan teladan. Hilang. Nah ini, mereka diminta menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Itu yang ayat yang ketiga. Dalam artian bagaimana? Menjadi teladan itu bukan berarti memuaskan, supaya disenangi gitu. Jadi saya harus berarti ramah-ramah sama orang-orang muda, saya harus merangkul mereka semua, pokoknya saya harus bikin mereka suka sama saya. Bukan begitu. Teladan itu ya teladan dalam kesetiaannya dan pelayanan, begitu juga menunjukkan kasih yang datangnya dari Tuhan. Karakter orang beda-beda, nggak bisa disamakan. Cara hidup orang juga beda-beda dan tidak perlu disamakan. Nah, menjadi teladan itu bukan seluruh hidupnya harus sama persis, tetapi bagaimana nilai-nilai itu terlihat. Jadi ketika orang muda lihat penatua ini dalam kehidupan jemaatnya baik, dalam artian mereka mengasihi, mereka menghormati orang lain, mereka kuat dalam menghadapi cobaan, mereka taat kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, mereka bisa menjadi teladan. Karena kan lebih baik memberikan teladan daripada mengajari dengan kata-kata. Orang kalau diajari kadang-kadang ya dengerin, kadang ya enggak. Tapi kalau dikasih teladan, buang sampah gitu-gitu, mereka akan, oh ya harusnya begitu ya yang baik. Jadi mereka bisa memutuskan, menyimpulkan sendiri. Oh ternyata kalau ikut Tuhan Yesus tuh harus taat ya, kayak bapak atau ibu itu yang kemarin ketika dia mengalami penderitaan kok dia tetap setia ya. Dan orang yang melihat itu menyimpulkan sendiri. Bukan dikasih tahu, kamu tuh loh harus kayak aku tuh begini begitu. Itu kan nggak menyimpulkan sendiri. Tapi memberi teladan itu berarti orang lain bisa menyimpulkan. Oh iya ya, harus kayak begitu. Saya ingat sekali ada seorang teman guru dulu. Kami sedang makan saya pernah cerita kayaknya di mana-mana. Kami sedang makan di restoran cepat saji. Waktu itu hanya pesan kayak es gitu ya, jadi es krim dan minum-minuman karena waktu itu panas sekali kan. Nah, teman saya itu setelah selesai dia mengambil sampahnya, jadi tisu dan bekas tempatnya itu, dan kemudian mengambil juga punya saya, lalu dibuanglah di tempat sampah. Terus saya tanya kan, oh harus gitu ya gitu. Terus dia bilang, iya ini kan restoran cepat saji, kita makanannya ambil sendiri, jadi kita bayar, kita tunggu makanannya, dan kita harusnya juga buang sendiri. Karena memang tempat yang dipakai, jadi tempat minum, tempat makan itu memang yang sekali pakai, dan sudah disediakan tempat sampah yang besar yang harusnya memang digunakan. Nah, saya nggak diajari,
dia memberikan teladan, dia mengambil, dia membuang. Jadi saya kemudian menyimpulkan, oh harus begitu ya. Lalu dia menjelaskan. Lalu saya menyimpulkan, oh berarti ketika saya ke makanan cepat saji, restoran makanan cepat saji, saya juga harus melakukan itu. Itu yang namanya keteladanan. Jadi biar orang lain yang menyimpulkan. Jangan kita yang nyimpulkan buat mereka. Kamu itu harusnya kayak saya. Kamu tuh harusnya kayak angkatan saya. Itu kan ya yang menyimpulkan kan Anda sendiri gitu kan, itu kan bukan memberikan keteladanan. Nah yang berikutnya, lalu orang muda gimana? Orang muda, rendahkanlah hatimu, tunduklah kepada orang-orang tua. Nah ini adalah menjadi kayaknya orang muda zaman kapan aja gitu. Nggak bisa semua ya, ini sekali lagi bukan berbicara semuanya pasti sama, enggak, ini secara umum aja, maksudnya ya secara garis besar gitu. Orang muda dari berbagai macam generasi, Bapak Ibu nggak usah terlalu disanggah. Orang muda itu selalu membara, hampir kebanyakan membara. Mereka belajar banyak hal, mereka merasa mereka lebih tahu. Saya pakai kami aja ya, saya masih muda. Kami merasa bahwa kami tahu, kami merasa bahwa pelajaran yang kami terima lebih baru. Kami merasa lebih canggih. Ya dalam masa-masa tertentu kan memang lebih canggih. Dulu misalnya Bapak Ibu, di masa Bapak Ibu dulu yang terbaru apa? Mungkin orang tua Bapak Ibu dulu tidak mengenyam bangku sekolah seperti Bapak Ibu. Mungkin nggak sama. Kayak misalnya orang sekarang nih, kayak saya pakai gawai gadget itu mungkin lebih mahir daripada orang tua saya. Tapi keponakan saya yang lebih muda ternyata lebih mahir daripada saya. Jadi memang orang muda itu pergerakannya lebih cepat, dan karena masih nggak terlalu banyak yang ada, bukan nggak terlalu banyak, karena masih banyak yang masih bisa diisi kepalanya, bisa belajar hal-hal baru, bisa belajar skill-skill baru. Nah ini kadang-kala membuat orang muda merasa kayak itu ketinggalan zaman banget, itu nggak penting, itu harus diperbaharui. Padahal ketika orang tua mencapai kesimpulan tertentu itu kan sudah ada perjalanannya. Nah tunduklah kepada mereka dalam artian ya dihargai, dihormati gitu. Dipahami dulu, jangan tiba-tiba disanggah tuh nggak mutu, nggak masuk akal, harusnya nggak begini, nggak begitu, itu kuno, ketinggalan zaman dan lain-lain. Dan kemudian menjadi tidak menghormati, tidak menghargai gitu ya. Ya ini memang berlaku kepada seluruh manusia ya, tapi maksudnya adalah orang muda. Saya pernah membaca begini, orang muda itu harusnya menghargai orang tua. Kenapa? Karena zaman sekarang ini ketika kita nggak tahu sesuatu, kita tuh bisa lihat di Google, di internet, di macam-macam, di Firefox, di mana aja yang pokoknya yang bisa buat nyari-nyari. Nah, tapi orang dulu nggak bisa. Orang dulu pergi ke perpustakaan, belajar membaca. Jadi mereka baca. Ketika mereka mau tahu berita, kita sekarang lihat di media sosial semua berita banyak. Orang dulu nggak bisa, mereka harus baca. Baca koran, baca macam-macam. Kita sekarang mau belajar apapun banyak, ada video-video di YouTube, cara memasak ini, cara masak itu. Orang dulu nggak bisa, mereka mencoba, mereka mewariskan. Mereka punya daya juang yang lebih tinggi daripada orang muda sekarang. Nah inilah kenapa orang muda harusnya taat. Karena zaman ke belakang itu lebih sulit daripada yang di depan dalam hal-hal tertentu ya, walaupun dalam hal lain juga mungkin lebih mudah. Nah ini juga kita perlu melihat bahwa orang tua itu dulu berjuang di dalam hidupnya. Orang muda harus tunduk dan merendahkan hatinya. Ya mungkin kita belajar banyak hal, tapi bukan berarti mereka tidak belajar. Ya mungkin kita tahu banyak hal, bukan berarti mereka tidak tahu. Ini perlu bersama-sama direnungkan. Dan ini penting buat gereja, karena gereja punya komisi lansia, komisi adiuswa, begitu kan, istilahnya lansia adiuswa, tapi juga ada komisi pemuda, remaja, dewasa muda, yang seringkali jalannya sendiri-sendiri gitu. Ya lansia Natalan sendiri, pemuda Natalan Paskahan sendiri, remaja Natalan Paskahan sendiri, dewasa muda juga nanti Natalan Paskahan sendiri, belum nanti bakti sosial sendiri-sendiri. Nah, mari bersama-sama gitu, maksudnya mari membangun gereja yang sifatnya keluarga. Kan kalau keluarga nggak gitu, nggak si eyang-eyang duduk sama eyang-eyang tok, nanti cucu-cucu sama cucu-cucu tok, kan nggak begitu. Ya barengan gitu. Ya mari kita bukan hanya berjumpa dalam ibadah, tapi kita bersekutu dalam persekutuan kita. Nah ini adalah jadi PR buat kita semua, buat gereja-gereja dimanapun yang sudah melakukan sangat baik, yang belum melakukan mari melakukan. Yuk kita bangun gereja itu sebagai keluarga.
Kita belajar dari satu sama lain. Yang tua, yang muda, kita sama-sama berjalan bersama. Ya baik, ketika ya kita selalu butuh ruang sendiri, maksudnya ya komisi pemuda ya pengen juga sama pemuda, yang lansia juga pengen sama lansia, itu pasti ada kebutuhan. Tapi kebutuhan bersama supaya kita akrab, supaya kita kenal menjadi keluarga, ini penting sekali. Karena gereja itu bukan per individu, bukan per komunitas, tapi semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk berjalan sebagai jemaat-jemaat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada hari ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, keluarga, kerabat dari awak kapal KRI 402. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang merangkul mereka, Tuhan yang memeluk mereka dalam kesedihan mereka. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang memperjuangkan tempat tinggalnya, tempat lingkungan hidupnya, yang sedang diambil paksa. Kiranya Tuhan menolong mereka. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan bangsa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami dalam setiap keprihatinan, dalam setiap isak tangis, dalam setiap keringat yang dicucurkan. Jika nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan juga mengampuni atas dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan tolong pulihkan kami menjadi manusia yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Panjang ya, saya semangat soalnya. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.